Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Laraiba Nasution SSMSI, biasa dipanggil dengan Lara Sensei, selaku dosen pada program studi Diploma 3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi, Universitas Harapan Medan. Video pernyataan ini saya sampaikan dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bentuk profesional saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Video pernyataan ini saya sampaikan dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan dari dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bentuk profesional saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah mata kuliah Hyoki 2 atau huruf Jepang 2 yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa tingkat 1 semester 2 di program studi Diploma 3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Mata kuliah ini sudah saya ampuh lebih kurang 6 tahun. Oleh sebab itu, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian saya. Mata kuliah huruf Jepang 2 ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membangun kompetensi dasar mahasiswa dalam memahami, membaca, menulis, dan menggunakan huruf kanji dalam konteks komunikasi bahasa Jepang. Sebagaimana kita ketahui, mahasiswa akan mempelajari kanji-kanji dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang dipelajari mencakup pengenalan bentuk huruf, urutan penulisan atau hitsujut, makna dasar kanji, cara baca onyomi dan kunyomi, serta penggunaannya dalam kosakata dan kalimat sederhana. Dengan penguasaan materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membaca dan menulis teks dasar dalam bahasa Jepang dengan lebih baik dan lebih percaya diri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenali, memahami, membaca, dan menulis kanji dasar sesuai dengan tingkat kemampuan yang ditargetkan pada semester 2 ini. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menghubungkan pemahaman kanji dengan keterampilan berbahasa lainnya seperti membaca, menulis, berbicara, dan memahami kosakata bahasa Jepang. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Oleh karena itu, kegiatan perkuliahan tidak hanya berupa penjelasan materi oleh dosen, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas pembelajaran aktif, seperti latihan menulis kanji, diskusi kelompok, kuis, interaktif, presentasi sederhana, serta pemanfaatan media pembelajaran digital yang mendukung proses belajar mahasiswa. Untuk mencapai ketercapaian kompetensi, mahasiswa akan memperoleh berbagai bentuk evaluasi yang meliputi tugas individu, latihan berkala, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian partisipasi selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi tersebut dirancang untuk mengukur tidak hanya penguasaan teori, tetapi juga kemampuan mahasiswa tersebut dalam mengaplikasikan kanji secara tepat dalam berbagai konteks. Dalam pelaksanaan perkuliahan,
Saya juga berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan menyenangkan. Saya meyakini bahwa pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Jepang, akan lebih efektif apabila mahasiswa merasa termotivasi untuk belajar, aktif bertanya, serta memiliki kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh secara berkelanjutan. Melalui mata kuliah huruf Jepang 2 ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu menguasai sejumlah kanji dasar, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari kanji pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang serta komprehensif dan siap menghadapi tantangan pembelajaran pada semester-semester berikutnya. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai mata kuliah huruf Jepang 2 ini. Semoga mata kuliah ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam bidang bahasa Jepang. Setelah ini akan ada video micro teaching saya mengenai pembelajaran huruf Jepang 2, yaitu kanji dasar 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, desu ka? Genki desu. Nah, karena saya mengajar huruf Jepang, jadi kembali lagi berjumpa huruf Jepang 2. Huruf Jepang 1 yang kita lewati ya. Ini lanjutannya. Dan hari ini huruf Jepang yang akan kita pelajari adalah Suji no kanji. Ingat ya, Suji. Suji no ini mana desu ka? Pasti Suji? Angka. Oke, good. Angka. Nah, deh. Dan diingat yang di atas itu berarti angka 1. Oke. Dan kanjinya inilah dia. Di kanjinya. Kanjinya hanya segaris seperti ini saja. Oke. Nah, ingat kanji itu punya 2 cara baca, yaitu kun, yomi, dan on, yomi. Masih ingat kun, yomi apa artinya? Cara baca dari Jepangnya sendiri. Itu kun yomi. Kalau on yomi, cara baca dari Cina-nya. Oke, yang pertama itu ada kanji 1. Dia hanya 1 goresan saja. Hanya goresan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Oke. Kiri kanan. Kiri kanan. Oke, itu ichi. Ingat, ichi itu adalah onyomi. Tapi kalau kunyominya adalah hitotsu. Hito. Oke, jadi kunyominya adalah hito, onyominya adalah ichi. Oke, lanjut. Nah, masih pakai goresan juga. Sudah, kanji 2, angka 2, itu garis juga. Cuma posisinya lebih pendek yang atas daripada bawah. Oke. Kalau bahasa Jepang kan ni. Nah, itu ni adalah dari onyomi. Kunyominya adalah futatsu. Oke, jadi kalau futatsu apa artinya? Buah. Nah, lanjut ketiga. Masih garis juga. Oke. Tapi posisinya coba lihat kanjinya apakah sama antara garis 1, 2 sama 3? Beda kan? Yang mana yang sama? Garis goresan 1 sama 2 sama baru 3. Tapi ada juga di buku lain dia seperti ini, kanji 3. Ada. Dan intinya 3 garis ini adalah kanji angka 3. Oke, kadang mau juga dia rata gini, ada juga. Tapi biasanya ini lebih apa ya? Tidak bagus nampaknya. Karena memang biasanya nulis kanji itu gini dia, angka 3. Oke.
contohnya juga ada Sangatsu bulan 3, Sanen 3 tahun. Nah, 1, 2, 3 masih mudah nggak kira-kira? Masih ya, hanya garis 1, garis 2, garis 3. Nah, masuk angka 4. Apakah garis-garis lagi? Tidak. Nah, masuk angka 4 sudah mulai agak sedikit susah. Nah, angka 4. Angka 4 itu lihat ada berapa goresan? 5. Dimulai dari mana? Dimulai dari kiri. Kiri atas bawah. Sudah, lanjut menutupi ininya, atapnya, pintu bawah. Nah, ketiganya bukan ini, tapi yang di dalam. Ketiga, yang keempat agak sedikit siku-siku ada ininya, dan terakhir baru ditutup. Itu kanji angka 4. Yok, ya. Yok itu adalah kun, yomi. Onyominya adalah shi. Ingat kanji 4 itu yok atau shi. Yok itu adalah kun, shi itu adalah on. Oke, atau yotsu 4, 2, yotsu. Oke, masuk angka 4, habis 4 ada 5. Nah, 5 ada 4 goresan, 4 tarikan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kepalanya itu. Sudah, baru kedua badannya dan ketiga kakinya ini baru ditutupi. Itulah yang keempat. Oke, kunnya adalah itsutsu. Apa itsutsu? 5. 2. Terus ada onominya bo. Untuk angkanya kita ucapkan bo. Angka 5. Segi next. Nah, habis 5 berarti 6. Oke, 6 itu bahasa Jepangnya roku, ya kan? Ingat, roku itu adalah onyomi. Kalau kunyominya adalah mutsu. Mutsu itu adalah 6 buah. Kanjinya dimulai dari mana? Kepala atas. Oke, baru bawahnya kiri kanan, baru si kaki. Nah, kakinya gini ya. Jangan kalau gini. Gini, kaki bawahnya. Ya. Oke, dan dia hanya 4 tarikan, 4 goresan. Nah, segi. Nah, ini mirip apa ya kira-kira? Kanji, tapi ada mirip juga sama huruf apa? Huruf hi. Gimana? Hiragana atau katakana? Katakana. Hampir mirip ya. Oke. Jadi angka 7 itu ininya, tengahnya dulu, baru badannya. Oke, angka 7 ada yang naik dia juga. Ada yang lurus gini, ada yang naik. Oke, ya hampir sama saja. Dan dia adalah shichi. Onyominya shichi, tapi kalau kunnya adalah nana. Nanatsu. Makanya angka 7 bahasa Jepang ada 2. Shichi dan nana. Shichi dan nana. Nah, segi. Nah, ini dong lebih mudah ya. Nah, ini juga mirip loh. Mirip apa? Huruf juga? Huruf apa? Apa? Katakana. Oke? Nah, kanji boleh gini, ada yang gini. Kalau yang garis flat, dia seperti ini. Tapi ada juga kanji 8 tuh seperti ini juga. Oke, jadi ingat kakinya juga dilebarkan. Oke, cara nulisnya jangan bulat. Gini nulisnya. Gini salah. Ya kan? Tapi dibuka. Jangan bulat, jangan terlalu jauh. Nah, ini juga salah. Oke? Nah, onyominya adalah haji. Ingat, haji angka 8. Dan kunyominya adalah yatsu. Nah, ini juga 2 goresan. Sama juga kayak nana tadi. Kayak 7.
kanjinya adalah kokonotsu. Di mana dia dipakai Q, di mana dipakai ku? Siapa bisa jawab? Di mana pakai Q, di mana pakai ku? Ana-san, yuk. Q sama ku. Jadi kapan dipakai? Q itu itu angka. Jadi kalau angka 9 Q. Tapi kalau ku, Tiara, jam boleh. Kuji, bukan kuji, tapi kuji. Ada lagi selain jam? Atia, bulan. Jadi cara bacanya kugatsu. Nah, dan terakhir kanji untuk ini kanji yang dasar ya 1 sampai 10. Ini kanji 10-nya. Sudah?
Panjang ya, Q. Nah, kita masuk ke slide kelompok. Oke, kelompok A, kelompok B. Oke ya, kelompok A, kelompok B. Coba buka, ini dia www.sanosi Japan. Oke, atau dari sini aja deh, Kak. Saya konekkan dulu. Agak susah. Oke, nah, Sanosi Japan sudah bisa buka? Salah satunya apa? Oke, lihat. Ini nanti latihan ada di practice. Sudah, nanti diklik practice-nya. Lihat kanji. Aitsugi. Oke. Nah, mau yang mana kira-kira? Sensei mau kanji reading dulu untuk kalian. Baru next. Nah, kanji lesson sesuai buku kita yang kita basic kanji 1. Nah, ini dia. Diklik. Oke, jangan bolak-balik ya. Nah, dia ada di chapter 3. Chapter 3, berarti diklik chapter 3. Next. Nah, coba dulu ya. Oke, kelompok sini agak. Ini apa? Kelompok ini, kelompok B. Apa jawabannya? Oke, Futari. Jadi kalau misalnya ada kanji seperti ini di HP, kalian buat aja Futari, pakai romaji, bisa. Nggak perlu pakai hiragana, bisa. Oke, kelompok B, kelompok A ini apa cara bacanya? Ini kanji apa? Karena berhubung internet nggak ada. Apa? Ayo, apa Tiara? Kelompok A. Pakai kacamata anak Pak ya. Nah, Yon Yaku. Nah, jadi nanti di HP atau di laptop kalian, saya pakai aja ininya Yon Yaku. Oke, Yon Yaku. Oke, nanti dia checklist kalau benar. Oke, sekali lagi. Oke. Oke, ini kanji apa? Sorry, satu saya. Yang